Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresum terkait mata kuliah konseling lintas budaya. Ada beberapa catatan terkait diskusi kelompok yang sudah berjalan, kemudian beberapa materi diskusi kelompok yang kemarin. Itu memang ya karena kesalahan saya juga ya, tidak jeli ketika memberikan RPS. Belum uh, belum yang sempurna ya RPS untuk mata kuliah konseling lintas budaya. Jadi materi yang dibahas itu oleh setiap kelompok yang presentasi uh, kadang tidak match ya dengan tema yang dipresentasikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan memperbaiki ya, coba akan meresum terkait konseling lintas budaya, hal-hal yang penting yang dimiliki oleh Anda sebagai guru bimbingan konseling agar paham bahwa budaya itu mempengaruhi uh, proses konseling ya. Karena kan kita ketahui bersama yang namanya konseling, psikologi, bimbingan konseling dan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia, objek penelitiannya adalah manusia. Maka yang namanya manusia itu dia nggak bisa hidup sendiri, dia hidup bersosial dengan orang, dengan manusia lainnya. Jadi kalau ada orang hidup sendiri itu hampir dipastikan keberlangsungan hidupnya tidak lama gitu. Maka dia butuh bantuan orang lain, makanya ada yang namanya bersosialisasi. Ketika dalam proses bersosialisasi nanti akan ada aturan, ada segala macam interaksi yang akhirnya nanti akan dianut menjadi sebuah budaya. Nah, budaya inilah yang mengarahkan perilaku manusia gitu ya. Jadi budaya-budaya suatu tempat itu biasanya mengarahkan perilaku manusia, misalnya budaya pamali gitu ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Nah, itu mengarahkan. Itu salah satu contoh hal yang simpel. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mempelajari terkait manusia, ingin mentreatment manusia yang merupakan makhluk sosial, yang berkorelasi, yang berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya, ini nggak akan lepas dengan uh, setting budaya gitu ya. Oleh sebab itu, di dalam mata kuliah konseling lintas budaya, sebetulnya inti-inti pokok yang harus Anda ketahui itu adalah uh, pengaruh dari budaya ini di dalam profesi Anda sebagai konseling, bimbingan dan konseling gitu. Nah, yang pertama budaya itu membentuk kognisi. Kita tahu yang namanya tingkah laku manusia itu diakibatkan atas reaksi yang timbul dari interaksi si manusia itu dengan lingkungan, dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia ada di suatu lingkungan, suatu budaya, maka itu akan berinteraksi sehingga skema kognitif yang ada di dalam otak manusia itu akan dipengaruhi hasil dari interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Contoh paling sederhana, Anda misalnya tidak bebas memilih pakaian ketika Anda dalam setting kondangan, misalnya, apalagi yang perempuan, itu ribet banget ya. Memilih baju untuk kondangan, harus begini, harus begitu gitu ya. Anda nggak bisa pakai celana pendek aja, langsung kondangan. Nah, secara budaya, itu nanti akan disalahkan, akan aneh gitu ya. Nah, oleh sebab itu contoh sederhana. Ketika kita di dalam setting kondangan aja, yang paling sederhana gitu ya, maka perilaku berpakaian kita tidak bisa bebas sebagaimana kita berpakaian di rumah gitu. Nah, akhirnya perilaku manusia itu terikat dengan lingkungannya. Ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, maka perilaku manusia itu ya itu diarahkan oleh lingkungan. Nah, jadi berbagai macam aturan, ini boleh, ini tidak boleh, norma sosial misalnya. Terus kemudian hal-hal yang dianut gitu ya, itu masuk ke dalam skema kognitif manusia dalam ingatan. Oh, kalau saya di lingkungan A, saya harus begini.
di lingkungan B saya harus begini, dan seterusnya. Itu contoh bahwa yang namanya perilaku kita itu diarahkan oleh budaya. Nah, budaya ini ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, maka itu akan masuk, diingat di dalam skema kognitif manusia itu sendiri. Nah, manusia perilaku seseorang bergantung pada pengaruh orang lain. Kok bisa ya? Mengapa begitu? Ya, Anda lihat ya, kalau misalnya Anda datang sekolah jam 12 siang, maka respon dari orang lain, misalnya guru Anda, itu langsung memarahi Anda dihukum. Nah, ketika maka berikutnya, ketika Anda akan mencoba memilih perilaku yang lain, gitu ya. Misalnya perilaku datang ke sekolah nggak lagi jam 12, tapi pagi-pagi jam 7. Respon dari orang lain itu, gurunya itu, memuji Anda, alhamdulillah bagus, Anda bisa masuk pagi, misalnya gitu. Nah, akhirnya Anda teruskan itu adalah perilaku masuk jam 7 pagi, bukan jam 12 pagi. Nah, artinya perilaku memilih masuk ke sekolah itu ya tergantung dari respon orang lain. Nah, ya, semua juga begitu. Nah, apalagi ketika misalnya berhubungan dengan teman sebaya, berkawan gitu ya, berkelompok, terutama di remaja gitu ya. Kalau Anda tidak update, maka biasanya itu akan memalukan ya di kalangan remaja ya. Mungkin bisa dibully atau bisa ya walaupun tidak kasar gitu ya, tidak mengenakan lah kalau seandainya tidak mengikuti norma yang dianut remaja pada saat itu, tidak update gitu ya. Itu bisa menjadi mengarahkan perilaku. Nah, itu juga yang bisa menjadi penyebab ya mengapa siswa itu kok cenderung lebih nurut sama teman-teman sekolahnya, kelasnya dibandingkan sama gurunya. Gitu ya. Jadi norma-norma yang itu akan mempengaruhi. Artinya bahwa orang tidak bebas berperilaku. Dia berperilaku itu tergantung dari respon orang lain kepada dirinya. Itu. Nah, perkembangan kognitif hingga moral adalah hasil proses conditioning, pembiasaan merespon, dan proses imitasi dari modeling atau figur atau tokoh dari Hibin Syekh gitu ya. Misalnya yang fenomena terakhir imitasi peniruan gitu ya, itu yang dilakukan oleh misalnya artis-artis di Indonesia gitu ya. Jadi yang terakhir itu tentang spirit doll ya, mengadopsi boneka arwah. Nah, ini sebetulnya perilaku yang aneh ya. Kok ada orang dewasa itu main boneka gitu. Kalau anak kecil main boneka itu wajar. Tapi kalau orang dewasa uh, tidak main boneka itu tidak wajar ya. Nah, misalnya ternyata ini adalah mencontoh dari misalnya perilaku artis-artis lain atau uh, Instagramer Instagramer lain yang ada di luar negeri, misalnya di Jepang atau di Thailand gitu ya, yang mereka dulu juga mempopulerkan hal ini. Nah, mereka ikut-ikutan tuh, ikut-ikutan dari artis luar negeri untuk mempopulerkan hal itu. Nah, akhirnya karena ditiru oleh artis Indonesia, bisa jadi akhirnya nanti ditiru juga oleh para followersnya, organisasi gitu ya. Nah, kalau yang tadinya kan ini mungkin kita anggap aneh ya, banyak yang pro kontra. Tapi kalau kelamaan dibiarkan gitu, kemudian banyak yang mengadopsi spirit doll sama seperti artis-artis itu, maka yang tadinya kelihatan aneh itu bisa menjadi normal gitu ya. Sama kayak seperti kasus homoseksual ya. Itu kan abnormal, tidak normal ya dari sudut pandang kesehatan mental. Kok ada perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Ini nggak wajar. Tapi karena dibiarkan, malah diberikan kebebasan, maka akhirnya yang tadinya abnormal dianggap sebagai sesuatu yang normal di negara-negara barat gitu ya. Padahal di semua kitab suci itu semua sudah jelas-jelas dilarang. Jelas-jelas hal yang sangat menjijikan gitu ya. Apalagi kita sekarang kalau di Facebook ya, posting anti homoseksual biasanya langsung di ban, tidak bisa
postingannya ya, karena itulah akhirnya lama-lama yang tadinya tidak normal karena banyak yang akhirnya mengadopsi, meniru, itu akhirnya menjadi hal yang dianggap normal. Padahal secara sudut pandang kesehatan mental itu jelas tidak normal. Jelas itu suatu penyakit ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang mendasar ya. Jadi mengapa kok fungsi kognitif yang pertama kali dibahas? Karena memang yang mempengaruhi, yang mengarahkan perilaku manusia itu adalah otaknya ya, kognitifnya ya. Jadi otak yang mengarahkan perilaku manusia, memilih A, memilih B, memilih jalan A, memilih jalan B. Kemudian, apakah terdapat perbedaan kognitif di antara kelompok budaya yang berbeda? Orang Jepang, orang Indonesia itu beda nggak sih? Orang Sunda, orang Jawa itu beda nggak? Apakah ada perbedaan orang yang dari kelompok berbeda itu proses kognitifnya? Pola pikirnya beda nggak ya gitu antara suku Jawa, suku Sunda misalnya gitu. Atau adakah proses identik pada tiap budaya mempengaruhi proses kognitif manusia gitu ya? Ada yang sama nggak gitu ya? Kok antara suku Sunda dengan suku Jawa pola pikirnya ada yang mirip? Apa ini yang menjadi penyebab? Kemudian kita juga ada pertanyaan, seberapa besar perbedaan proses kognitif di antara kelompok yang berbeda kultur? Kalau ada perbedaan, bedanya sejauh mana gitu ya? Apalagi sampai mempengaruhi kepintaran. Orang beranggapan bahwa kalau suku orang Eropa itu lebih pintar daripada orang-orang Asia ya, apalagi Indonesia ya, yang pernah dijajah Belanda gitu. Itu menganggap kalau orang bule itu lebih superior, lebih pintar dibandingkan kita sendiri ya, orang-orang Indonesia. Oh, kalau orang Cina itu uh, begini sifatnya gitu. Oh, kalau orang Jawa sifatnya begini. Oh, kalau orang Sumatera sifatnya begini. Ya, apa ini yang menjadi pertanyaan? Bagaimana besarnya pengaruh budaya terhadap perilaku kita sebagai seorang manusia? Nah, apakah yang paling mendasar lagi apakah perbedaan budaya ini ya, perbedaan basic budaya ini mempengaruhi ya perkembangan karakteristik kognitif? Jadi apakah akhirnya pola perkembangan kognitif antar budaya itu berbeda? Akibatnya tadi budayanya berbeda. Ini ini yang akan diselidiki, yang menjadi kajian di dalam konseling lintas budaya. Gitu ya. Nah, dalam proses konseling, proses kognitif individu itu menjadi perhatian penting ya. Ya, lanjutkan bahwa yang namanya uh, budaya itu kita harus tahu ya, seberapa besar dia pengaruhnya terhadap fungsi kognitif ya. Dan Anda sebagai seorang praktisi di dalam uh, dunia konseling gitu, Anda harus memiliki kesadaran bahwa yang namanya budaya atau latar belakang seseorang, dia dari asal dari suku mana, itu akan mempengaruhi perilakunya. Nah, oleh sebab itu Anda harus aware ya. Jadi ya Anda harus mulai sadar bahwa perlakuan terhadap orang dengan asal suku atau budaya yang berbeda itu juga membutuhkan perlakuan yang mungkin berbeda. Nah, terus kemudian aturan dan moral yang ada dalam sebuah budaya itu akan membentuk pola pikir seseorang. Jadi aturan dan moral sebuah kelompok terbentuk akibat kombinasi pola pikir antara anggota kelompok. Jadi yang namanya aturan itu bukan satu orang yang bikin, tapi kesepakatan antar anggota kelompok. Contohnya saja kalau Anda berkelompok ya dengan teman-teman ya, kelompok arisan. Anda mengatur bagaimana cara mengkocok arisannya, itu kan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Bagaimana cara merendam siapa yang akan menang arisan. Ya, itu nggak bisa ditentukan oleh satu orang, tetapi berdasarkan pola pikir banyak orang. Nah, begitu pula ketika dalam
kelompok budaya tertentu. Jadi aturan-aturan yang ada di budaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesepakatan bersama antar kelompok itu. Kemudian ada juga budaya, bahasa, dan komunikasi. Oh, ini jelas sekali sangat sangat ini ya, mempengaruhi gitu ya. Yang namanya, ini ada beberapa konsep dasar. Yang pertama itu Anda lihat, komunikasi itu adalah satu hal yang penting dalam hidup kita, dalam dalam hidup manusia ya. Karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara lembut gitu ya. Kalau hewan bisa berkomunikasi antar hewan gitu ya, cuma dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Sedangkan kita bahasanya satu spesies manusia, tapi bisa menggunakan bahasa yang ribuan jumlahnya. Orang Indonesia aja, suku Indonesia aja, orang Jawa aja lah misalnya, suku Jawa aja yang saya ketahui ya, itu cara komunikasi bahasanya itu juga ada bervariasi. Jawa ngapak, Jawa Jawa halus, Jawa Solo, Jawa Timuran, dan seterusnya gitu. Nah, jadi komunikasi itu penting ya di dalam kehidupan manusia. Dengan komunikasi itu manusia itu bisa membangun relasi, bisa saling berinteraksi dengan orang. Nah, ini juga penting ya dalam mengembangkan, melestarikan, dan meneruskan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya bahasa Lampung gitu ya. Misalnya di Lampung ini yang yang makin banyak tumbuh misalnya akhirnya suku dari luar Lampung, apa namanya, dari Jawa mungkin, dari Bali, dari Sunda yang transmigrasi ke Lampung, itu akhirnya bahasa yang digunakan itu bukan lagi bahasa Lampung ya, tapi menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, kalau seandainya lama-lama tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Lampung, bisa jadi orang udah nggak ada yang paham lagi bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Lampung. Nah, sebab itu yang namanya bahasa itu sebagai salah satu alat untuk melestarikan sebuah budaya, gitu ya, melestarikan sebuah budaya. Sebab itu di dalam sekolah-sekolah itu bahasa daerah itu diajarkan ya, karena itu adalah bagian dari upaya melestarikan budaya setempat atau budaya daerah tersebut. Nah, hubungannya apa ya budaya dengan bahasa ya? Misalnya kalau orang, oke, kita bahas dulu aja. Kalau budaya mempengaruhi struktur dan fungsi penggunaan bahasa ya. Jadi orang dari budaya berbeda, struktur bahasanya itu juga berbeda. Misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada imbuhan. Makan jadi memakan. Kalau dibuat dirubah pasif, kata makan menjadi dimakan. Memakankan gitu. Misalnya, atau yang ada imbuhan kalau di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu misalnya ya tidak ada gitu model-model imbuhan begitu ya. Uh, Imbuhan tambahan akhiran kan, nggak ada dalam bahasa Inggris. Nah, jadi karena memang budayanya berbeda, maka itu mempengaruhi struktur bahasanya. Nah, bahasa ini adalah hasil dan manifestasi dari budaya setempat. Artinya bahwa yang namanya bahasa itu produk dari suatu budaya. Nah, inilah yang mengakibatkan mengapa struktur bahasa, struktur ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu bisa berbeda. Nah, yang namanya bahasa itu ya manifestasi dari sebuah budaya ya, dari sebuah budaya. Nah, ini yang penting, tidak ada budaya yang bisa dipahami tanpa memahami bahasanya gitu ya. Jadi uh, jangan sok tahu gitu ya. Misalnya ada orang, kita mau melihat ya cara intonasi suara misalnya, intonasi suara. Kalau di dalam bahasa Jawa yang halus gitu ya, itu kita nggak bisa membedakan antara orang marah dengan orang tidak marah ketika dia bicara gitu ya. Intonasinya kan karena struktur bahasanya itu halus gitu ya. Tapi kalau di uh, banyak bahasa-bahasa Sumatera gitu ya,
itu kayak orang bentak-bentak ya, walaupun dia tidak sedang marah gitu ya. Itu kayak orang sedang bentak gitu, dengan suaranya keras dan karena struktur bahasa baik vokal atau pengucapannya atau strukturnya itu ya modelnya begitu gitu. Nah, kalau tidak saling memahami ini bisa repot ketika dua budaya ini ketemu gitu. Jadi yang satu menyangka ini nggak marah, atau sedang marah. Yang satu menyangka ini sedang marah, padahal dia tidak sedang marah gitu ya. Dan ini juga yang bisa akhirnya menimbulkan stereotip, apa namanya, prasangka, ya, prasangka atau stereotip gitu. Ada yang bilang wah orang Jawa itu nggak bisa marah dan sebagainya. Padahal marah juga, tapi cuma nggak ketahuan aja gitu ya. Karena struktur bahasanya begitu. Atau misalnya, oh yang orang Sumatera itu kasar orangnya gitu ya. Karena suaranya agak tinggi, keras dan sebagainya. Padahal ya itu akibat dari struktur bahasanya begitu. Gitu ya. Apa namanya? Nah, nanti kita akan ganti dari ini dia. Sapir-Whorf. Coba Anda cek lagi di uh, Google ya untuk lebih memahami. Ini teori yang menarik gitu ya. Dikenal juga dengan linguistik relativity. Nah, pembicara dari berbahasa berbeda juga berpikir dengan cara yang berbeda dan itu dikarenakan perbedaan bahasa mereka. Jadi karena beda struktur bahasanya, ini mengakibatkan pola pikir antar budaya itu berbeda gitu ya. Di dalam contoh misalnya kalau struktur bahasa Inggris uh, dengan bahasa Jepang gitu ya. Misalnya ya kalau di dalam bahasa Inggris kalau pot bunga jatuh misalnya vase has fallen gitu ya. Jadi yang disalahkan itu pot bunganya yang jatuh gitu ya. Tapi kalau di dalam struktur bahasa Jepang misalnya uh, uh, pot bunga dijatuhkan gitu ya. Pot bunga dijatuhkan. Jadi yang salah bukan pot bunganya tapi orang yang menjatuhkannya atau subjek yang menjatuhkannya gitu ya. Jadi sama-sama menjatuhkan pot bunga gitu. Tapi dalam struktur bahasa Inggris yang disalahkan itu pot bunganya gitu. Tapi kalau di dalam struktur bahasa yang lain itu yang salah itu adalah si orangnya itu gitu yang menjatuhkan pot bunganya. Jadi akibat ini, akibat struktur bahasa yang sudah jadi kebiasaan sehari-hari uh, ini, itu mengakibatkan perbedaan cara pandang atau pola pikirnya juga gitu terhadap sesuatu. Ini hal sederhana gitu. Banyak lagi ya. Jadi mengapa kok orang perilakunya berbeda di antara budaya A, budaya B, budaya C? Ya karena ternyata karena struktur bahasanya berbeda dan karena dia sudah biasa menggunakan bahasa ini untuk kehidupan sehari-hari, terinternalisasi ya, masuk ke dalam pikirannya, perasaannya, sehingga dia berperilaku akibat dari struktur bahasa tersebut, mengakibatkan perilakunya A dengan perilakunya B itu berbeda dalam memandang sesuatu. Jadi mengapa orang Jepang itu rajin? Mengapa orang Jepang itu kalau punya budaya harakiri, punya budaya malu, negaranya jarang korupsi, orangnya rajin-rajin. Ya karena ternyata ya salah satu penelitiannya itu ya, itu. Ya, akibatnya karena struktur budayanya yang memang menuntut mereka begitu. Jadi mengapa orang Indonesia itu misalnya ya, mohon maaf ini bisa di Indonesia itu misalnya di punya stereotip orangnya agak uh, malas misalnya gitu ya. Ya ternyata uh, akibat dari struktur bahasanya gitu ya. Lelet gitu ya, lambat gitu ya. Lambat itu ya karena kalau ngomong kan pelan gitu ya. Kalau bahasa bahasa-bahasa tertentu itu ngomongnya pelan, lambat, lelet gitu ya. Berbeda dengan misalnya intonasi atau struktur bahasa tertentu. Ini menarik ini ya, apa namanya penelitian dari hipotesis Sapir-Whorf ini. Jadi mengapa karakteristik orang antar negara, antar budaya berbeda itu ternyata dipengaruhi dari kebiasaan mereka berkomunikasi, dari bahasanya gitu ya. Ada coba cek ada juga tuh pembahasan lebih menarik lagi, lebih enak dipahami. Nas Daily ya, Nas Daily itu ini
mereview tentang mengapa struktur bahasa yang berbeda mengakibatkan orang itu punya perilaku yang berbeda, gitu ya. Nah, itu sebetulnya prinsip dari teori hipotesis Sapir-Whorf. Nanti berarti ada cek gitu ya, lebih dalam lagi. Nah, budaya itu punya peran dalam proses komunikasi ya. Pengaruh budaya dan bahasa verbal dan perilaku non verbal saat encoding. Jadi bahasa di dalam suatu budaya itu ada budaya verbal, ada budaya non verbal. Ya, misalnya ya, kalau orang suku Jawa misalnya kalau dia uh, marah gitu ya, non verbal biasa, bahasa non verbalnya itu senyum gitu ya. Jadi kadang oh, ya senyum, padahal itu dia sedang marah gitu ya. Berbeda bahasa non verbal, jadi tanpa kata-kata cuma senyum padahal dia sedang marah. Makanya kalau anda ke terminal di Solo atau di Jogja, preman-premannya itu kalau itu kok kayaknya baik-baik gitu ya, padahal ya preman juga itu sama aja gitu, cuma karena terbiasa bahasanya begitu jadi kelihatannya bahasa kayak kelihatan bahasa non verbalnya itu uh, baik gitu, padahal sih sebetulnya ya sama saja apa copet dan sebagainya juga gitu. Nah, budaya itu mempengaruhi bahasa, jadi uh, lingkungan, kesepakatan kelompok tadi itu akhirnya membuat apa namanya, mereka bersepakat uh, ketika berkomunikasi saya menggunakan cara ini, bahasa ini. Jadi ini dia, jadi saat encoding gitu ya, jadi saat akan berucap. Nah, berbeda saat decoding gitu, budaya mempengaruhi seorang dalam menerima pesan melalui filter budaya yang bisa berupa etnosentrisme, emosi, dan nilai-nilai budaya. Jadi kadang terjadi salah paham gitu ya antar negara, akhirnya bisa menjadi perang itu karena ketika negara itu membalas surat dari raja uh, negara lain, ternyata ditanggapinya salah gitu ya, ditanggapinya salah, disangkanya mau perang, padahal itu yang dia tulis kepada raja yang negara sebut ingin damai gitu. Uh, Contoh ya, pernah ya terjadi perang antara Mataram gitu ya, Mataram atau Majapahit gitu ya, Majapahit dengan kerajaan Sunda ya, apa namanya, Siliwangi apa apa gitu ya, dari Sunda. Nah, itu ternyata mengakibatkan sampai berkepanjangan tuh perang yang udah sebelum zaman kemerdekaan ya, pas zamannya Patih Gajah Mada masih hidup, perang Bubat namanya gitu ya. Kalau Anda baca sejarah itu perang Bubat, perang antara Majapahit yang notabene adalah Jawa Tengah Jawa Timur dengan Sunda, kerajaan Sunda yang ada di situ adalah Siliwangi ya, lupa nama raja. Pokoknya perang itu mengakibatkan suku Jawa dengan suku Sunda itu akhirnya susah menikah gitu ya. Jadi kalau di dalam suku Jawa itu kalau ada larangan untuk nikah sama orang Sunda gitu ya. Benar itu ada. Jangan nikah sama orang Sunda karena orang Sunda itu begini begini begini. Materialisme lah segala macam lah, stereotip negatif ya. Kalau laki-laki jangan nikah sama orang Sunda itu begini begini. Di Sunda juga sama, sampai begitunya ya, sampai ada yang mengatakan ya jangan sampai nikah sama orang Jawa. Itu sampai Majapahit itu udah punah, sampai Gajah Mada itu udah menjadi fosil mungkin ya, itu sampai diteruskan gitu sampai ke zaman-zaman setelah kemerdekaan gitu ya. Banyak ada juga teman saya itu yang akhirnya dilarang menikah sama calon istrinya ya karena istrinya itu dari Sunda, dia itu orang Jawa, dia orang Sunda. Nah, ada prejudice ya dari orang tuanya kalau suku Sunda itu begini 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 begini. Anda juga lihat coba itu apa namanya, nama Gajah Mada itu di Bandung di Jawa Barat itu nggak ada ya, tapi baru akhir-akhir tahun ini ya, tahun 2018 2000 berapa lah, baru akhir-akhir ini tuh baru ada nama Gajah Mada di Bandung, di ini ya, di Bandung di Jawa Barat. Kalau dulu belum ada gitu. Siliwangi itu nggak ada itu di Jogja gitu ya, di Solo gitu, baru ada setelah beberapa era ini aja gitu ya. Jadi memang itu
itulah budaya gitu ya, tanpa disadari turun temurun gitu ya, bentuk permusuhan antara Jawa, misalnya bentuk permusuhan antara Jawa dengan Sunda gitu ya, secara turun temurun tidak disadari itu diturunkan sampai ke zaman modern sekarang gitu ya. Padahal yang dulu perang itu Gajah Mada dengan orang Sunda gitu ya, tapi sampai diturunkan ke zaman modern setelah kemerdekaan ada prejudice kalau orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda misalnya, tidak cocok dan sebagainya gitu. Ini contoh budaya ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya yang diturunkan dari kakek nenek moyang kita ke bawah. Kadang-kadang bentuknya menjadi berubah ya, ya dari awalnya perang misalnya akhirnya menjadi uh, bentuk yang lebih lebih sederhana, tidak boleh menikah. Walaupun ya sama punya makna gitu ya, ya perang juga itu, bermusuhan lah, bermusuhan juga. Gitu. Ini contoh ya, gitu. Nah, mungkin juga itu ya, ketika ada prejudice-prejudice, mengapa kok suku tertentu dikenal sebagai seperti ini, itu ya mungkin ya karena ada internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam diri kita, gitu ya. Walaupun sudah berlangsung uh, ratusan tahun sebelum Masehi, gitu ya, tapi akhirnya kita anut juga di dalam pola pikir kita, ya karena tadi turun temurun, bentuknya itu berubah ya, bentuknya itu berubah, nggak murni, nggak plak mirip seperti yang ke awal kali gitu ya, awal kali nenek moyang kita bilang gitu ya, tapi berubah menjadi lebih samar, tapi mempengaruhi perilaku kita orang sekarang ini. Nah ini yang penting budaya dan terhadap abnormalitas gitu ya. Nah yang namanya konseling psikoterapi, kita ingin mengedukasi apa namanya, ingin mengkonseling, ingin membantu orang lain, manusia lain, itu dibatasi oleh kerangka pikir suatu budaya gitu ya. Mengapa demikian? Karena yang namanya abnormalitas ya, kita nentuin nih, kita mau ngasih konseling psikoterapi kepada orang. Ini orang normal atau nggak normal ya? Ini abnormal atau wajar ya? Normal ya? Nah, ini dipengaruhi juga oleh budaya. Misalnya mungkin kalau ada, misalnya contoh ya, ini mungkin saya salah ya, tapi misalnya kalau di perempuan bekerja gitu ya, kalau di Sunda itu mungkin udah biasa mungkin ya, atau di Bali ya, atau di Bali itu malah laki-lakinya mungkin eh, lebih pasif ya dibandingkan perempuannya. Budaya perempuan bekerja di Bali misalnya mungkin lebih lebih bisa diterima dibandingkan kalau di Jawa misalnya. Kalau di Jawa kan wanita itu ya di rumah gitu ya, apa namanya, uh, saya lupa tuh apa nama kalau orang-orang ceramah di pernikahan tuh, manggon mapan apa ya, pokoknya ya di dapur gitu ya, pokoknya di rumah gitu. Nah jadi oh ternyata kalau itu normal, yang paling penting ya ini misalnya budaya homoseksual ya. Homoseksual itu kalau di budaya kita, apalagi yang kita sebagai mayoritas negara Muslim yang beragama, yang jelas-jelas ini dilarang oleh syariat gitu ya, di apa namanya, diberikan ancaman gitu ya kalau pelakunya itu akan mendapatkan azab gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kita perilaku homoseksual itu tidak normal, ya memang tidak normal sebetulnya di dalam DSM, diagnostik manual ini saja itu tidak normal gitu ya, uh, menyimpang. Tapi karena di Barat itu, budaya Barat itu ini udah banyak gitu ya, akhirnya yang tadinya abnormal dianggap normal oleh mereka gitu ya. Sebab itu karena kita merujuk DSM itu ke Barat itu, yang tadinya homoseksual masuk dalam kelainan penyakit seksual gitu, itu udah dihapus di DSM ke, mulai DSM 4 atau DSM 3 gitu ya. Tapi kita sebagai orang timur, apa namanya, yang memegang budaya kita gitu, dan juga sebagai seorang muslim, seorang beragama, baik itu beragama Islam atau
agama-agama samawi ya yang saya tahu itu jelas-jelas melarang kegiatan hal tersebut. Itu adalah hal yang abnormal. Nah, itulah mengapa budaya itu mempengaruhi sudut pandang abnormalitas. Ini normal, ini abnormal. Ini biasa-biasa aja, ini nggak biasa-biasa aja. Ya tadi. Nah, karena tadi itu loh yang namanya budaya, nilai-nilai di dalam suatu budaya itu adalah kesepakatan bersama antar anggota budaya itu. Nah, kalau seandainya anggota budaya itu adalah orangnya error semua gitu ya, maka nilai-nilai yang dia terapkan ya error juga gitu ya. Ya, karena di Barat itu kan ya nggak beragama kan, ya, apa namanya sekulerisme. Ya, yang dia terapkan begitu. Nah, beda dengan itu di negara kita yang beragama dan menjunjung tinggi moralitas yang baik. Nah, kemampuan terapis itu tergantung pada pemahamannya terhadap konteks budaya di mana perilaku abnormal muncul. Jadi, Anda perlu cek ya, eh, misalnya skizofrenia atau ini ya, misalnya ya, ini yang aneh ya sebetulnya. Kita melihat ada orang itu sebetulnya dia punya delusi ya, atau halusinasi yang sakit ya. Ini orang sakit mental sebetulnya. Apa namanya? Punya delusi-delusi yang abnormal. Tapi di budaya kita itu dianggap sebagai hal yang normal ya. Kalau apalagi kalau dia dijuluki dukun gitu ya, dijuluki orang-orang pintar bahkan ya. Jadi dia meracau, mengaku bertemu ini, bertemu itu, terbang gitu, ngomongnya nggak jelas gitu. Bahkan ada yang nggak pakai pakaian, tapi uh, atau ya dia punya hayalan tinggi dan sebagainya yang nggak bisa terkonfirmasi dengan benar. Kalau kita lihat sebagai seorang profesional ini penyakit mental nih, apa namanya, uh, punya gangguan, walaupun dia punya delusi, punya hayalan-hayalan yang tidak nyata, gitu. Tetapi ternyata oleh orang itu digandrungi ya, oh, apa namanya paranormal dan sebagainya, gitu ya. Padahal mah itu hasil dari delusi yang dia sendiri yang berdelusi, tapi kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Ini hal yang aneh juga sebetulnya. Jadi kita perlu melihat ya abnormalitas itu dari sisi budaya, gitu ya, konteks budayanya. Misalnya saya pernah itu ya, ada juga ya. Uh, ada orang yang ngaku ya, jadi orang ini nggak sholat Jumat tuh, tapi dia ngaku bahwa sholat Jumatnya di Mekah gitu ya. Wah, akhirnya apa namanya banyak yang akhirnya datang ke orang ini, bahkan jadi orang ini nggak sholat padahal, tapi dianggap sebagai orang pintar ya karena dia ngaku udah bisa terbang ke Mekah, bisa segala macam gitu ya. Padahal itu cuma khayalan. Tapi kita yang berpendidikan, hal-hal yang irasional seperti itu bisa dianggap sebagai kelainan mental ya, apalagi kita yang bergerak di bidang bimbingan konseling atau psikologi. Jadi ini ya, ya, kalau kita lihat mereka nggak bisa membedakan realitas gitu ya, punya delusi grandeur gitu, tapi oleh para orang awam itu dianggap sebagai orang sakti malah gitu, yang ini apa namanya atau pandangan abnormalitas dipengaruhi juga oleh dalam konteks budaya. Nah, kita jadi dilema sebetulnya ya. Tujuan dari teknik psikoterapi atau pemberian konseling, pemberian bimbingan itu menolong individu agar berfungsi di masyarakat gitu ya. Nah, kalau orang yang kita lihat abnormal ini dielu-elukan di masyarakat, artinya dia nggak ada masalah dengan keberfungsian dia di masyarakat. Masyarakat bisa terima. Masyarakat itu bahkan memuja-muja ya, mengelu-elu orang ini gitu ya. Ini ya walaupun dari sudut pandang medis ya, ini punya kelainan,
punya masalah mental ya, tapi gimana? Dia tetap masih bisa berfungsi di masyarakat ya, bahkan punya kedudukan tinggi gitu ya, diudukan, dimintai uh, doa-doanya gitu misalnya. Jadi bahkan uh, ya, bukannya lagi bisa berfungsi di masyarakat, bahkan lebih dihormati. Ini perlu dijadikan pertimbangan dalam kita memberikan bantuan, membantu orang lain ya, dalam memberikan bantuan konseling dan psikoterapi. Ya, jadi kalau orang-orang ini, kalau di budaya tersebut dianggap normal, ya gimana gitu ya. Mau gimana lagi sebagai seorang psikolog atau sebagai seorang bimbingan konseling. Kalau dari sudut pandang ilmu, konseling atau psikologi, ya ini nggak masalah ya orang ini. Dari sisi ini, ya tidak normal ya. Nah, terus yang kelompok terakhir membahas terkait budaya dan perilaku sosial. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan, ya, bahwa yang namanya kita itu ya harus butuh bantuan orang lain. Tidak mungkin ada manusia itu uh, hidup sendiri, itu nggak mungkin. Karena kita itu makhluk yang rapuh ya. Kita harus punya support dari manusia lain. Nah, ini adalah yang namanya jaringan sosial. Nah, ketika kita sudah berjejaring sosial, sudah berkumpul dengan orang-orang lain, sudah bersosialisasi, maka nanti akan muncul tuh yang namanya norma sosial, norma kelompok. Kalau kamu mau masuk kelompok geng A, ini loh ada aturannya gitu. Nanti ada peran sosial. Ketua geng punya peran berbeda dengan anggota geng. Ketua kelompok punya peran berbeda dengan anggota kelompok. Antar anggota kelompok juga punya peran berbeda-beda. Kalau kamu anggota kelompok laki-laki, peranmu apa? Kalau kamu anggota kelompok perempuan, peranmu apa? Nah, itu adalah nanti budaya atau culture juga itu akan terbentuk ketika manusia itu saling bersosialisasi, kamu berinteraksi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengapa kok orang bisa taat terhadap aturan-aturan sosial yang bukan dia bikin sendiri gitu ya. Misalnya aturan berpakaian saat kondangan. Mengapa orang kok taat ya? Kalau kondangan pakainya kayak baju kebaya misalnya, pakai baju yang eh, kondangan lah gitu. Mengapa ya? Mengapa kok orang bisa akhirnya taat ya? Karena ya itu adanya konsekuensi yang jelas atas ketidaktaatan. Kalau ada orang tidak pakai baju kondangan ya mungkin dia malu ya, ada konsekuensinya. Dicibir orang, diliatin orang ketika kondangan, diketawain misalnya. Nah, itu konsekuensi yang mengakibatkan akhirnya orang itu harus taat terhadap aturan. Nah, kalau di sekolah ya ada aturan sekolah gitu ya. Kalau di kantor ya ada aturan kantor dan sebagainya. Kalau di negara itu ya ada aturan uh, negara dan sebagainya, undang-undang ya. Nah, di pembahasan kelompok yang ini juga mengenalkan tentang teori atribusi ya. Teori atribusi itu adalah bagaimana kita memandang uh, penyebab suatu perilaku, penyebab suatu hal. Misalnya ini contoh di gambar ya, atribusi ini contoh atribusinya. Oh, kalau kopinya enak itu karena mesin kopinya ini yang bagus. Oh, kalau itu buruk itu akibat dari saya gitu. Itu atribusi. Nah, nanti ada dalam teori atribusi itu ada internal atribusi, ada eksternal atribusi. Kalau yang internal, atribusi internal, penyebab kejadian itu ya akibat dari dia merasa, akibat dari sebuah kejadian itu akibat dari dirinya gitu ya. Nah, ketika kita merasa begitu, maka itu dinamakan dispositional attribution. Nilainya jelek,
Kenapa ya kok nilainya jelek? Oh, itu akibat saya kurang belajar. Itu namanya internal atribusi. Mengapa saya nilai UAS mata kuliah MK bimbingan konseling nilainya jelek? Ya karena saya tidak ikut uh, diskusi ketika diskusi kelompok. Nah, itu misalnya internal atribusi. Nah, kalau yang eksternal atribusi, atribusi eksternal, dia memandang penyebab kejadian itu adalah akibat dari luar dirinya. Nah, kalau begitu, dia sudah melakukan yang namanya situational attribution. Ya, contoh yang tadi, misalnya, mengapa kok nilai mata kuliah bimbingan apa konseling lintas budaya saya itu nilainya jelek? Oh, itu penyebabnya adalah karena Pak Satrio itu ngasih soal susah-susah, misalnya. Yang menjadi penyebab itu adalah hal yang lain di luar diri. Atau ketika dia menyalahkan, oh ketika saya ujian, internet saya tidak bagus. Internet saya lemot. Ini namanya atribusi eksternal. Dia melihat penyebab dari suatu kejadian itu dari mana. Nah, ini akan mempengaruhi pola perkembangan kepribadian seseorang. Gitu ya. Jadi kalau dia biasa menggunakan internal attribution, oh saya UAS misalnya akibat saya kurang belajar misalnya, maka dia bisa lebih mudah ya untuk memperbaiki nilai-nilainya di kemudian hari, maka dia akan bisa lebih banyak belajar dan sebagainya. Kalau yang dia salahkan karena nilainya jelek itu adalah AC-nya kurang dingin misalnya, maka yang dirubah itu ya dia nggak akan berubah gitu, nggak akan belajar, nggak akan apa ya, tapi ya karena AC-nya gitu. Atau karena dosennya itu ngasih soal salah, dia beralasan kenapa nilai saya jelek, oh karena dosen saya tuh ngasih soal susah-susah gitu. Bagaimana supaya bagus lagi? Ya yang harus berubah itu dosennya gitu. Akhirnya dia nggak bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ini dampak dari penggunaan atribusi yang berbeda ya antara yang internal dengan yang eksternal. Gitu. Anda lebih sering yang mana ya? Menggunakan internal attribution atau yang external attribution? Cenderung suka menyalahkan diri sendiri atau cenderung menyalahkan hal lain di luar diri sendiri. Nah, ini juga locus of control ya, ada locus of control internal dan eksternal dari sebuah teori atribusi. Nah, tadi kalau dia menggunakan internal atribusi, locus of control internal, apa yang menjadi penyebab ke Anda itu berhasil yaitu karena ability, karena kemampuan. Oh, mengapa Anda tidak berhasil? Oh, karena tugasnya terlalu sulit. Nah, ini kalau Anda menggunakan eksternal. Nah, effortnya ya, jadi unstable ya kalau dia menggunakan control of internal itu, mengapa dia bisa berhasil ya kalau salah saya. Kalau mengapa kamu kok bisa berhasil? Kalau dia menggunakan of control eksternal, oh itu karena lah keberuntungan, karena hal lain di luar dari diri saya. Nah, itu demikian ya sekilas terkait konseling lintas budaya. Ya, konseling lintas budaya itu memang sangat bersinggungan dengan teori dari psikologi sosial, teori antropologi, teori kebudayaan, dan sebagainya. Nah, kalau untuk terkait ciri khas suatu budaya, itu Anda sudah banyak banyak bicara itu ya ketika saat presentasi. Nah, itu ya kesalahan saya juga itu karena ketika RPS-nya itu belum saya cek juga. Nah, untuk soal ujian UAS ini uh, yang akan dibahas ya tadi ya yang saya sebutkan, uh, saya jelaskan tadi itu akan saya bahas. Modelnya nanti akan sama seperti UTS, uh, prinsip dalam BK ya, hampir sama. Dan saya juga akan coba mengambil walaupun sepertinya yang Anda bahas tidak sesuai dengan tema yang diinginkan, tapi ya tetap saya hormati nanti tidak sebagian dari makalah akan digunakan menjadi soal dalam ujian akhir semester. Jadi Anda koleksi saja makalah-makalah yang ada di UAS, di setelah UTS, kemudian dari penjelasan saya terkait uh, budaya tadi, kemudian itulah mungkin yang akan menjadi ujian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, bisa UAS Fakultas Budaya, terus mendapatkan nilai yang semoga baik-baik semua ya nilainya ya.